teman-teman, pagi ini kita lagi ada di Mazda Headquarter. Kita akan jalan-jalan menggunakan Mazda CX-80 atau CX-80 dalam tajuk Mazda 7 Expedition. Jadi mobil ini kita akan bawa keliling Jawa Barat, mengelilingi destinasi wisata yang syahdu. Bagaimana impresinya? Share terus videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tadi kita udah jalan sekitar 100 kilometeran dari Mazda Simpruk ke Anak Raja Resto ini di daerah Cikidang. Kurang lebih jaraknya sekitar 100 kilometeran. Kita lewatin dari Mazda Simpruk itu kita lewatin arteri Pondok Indah, masuk ke Tol Jor, Desari, Cijago, habis itu Jagorawi sampai ke Tol Bocimi, terus lewatin Jalan Cikidang. Yang kalian tahu juga rute di Jalan Cikidang itu menanjak dan berkelok-kelok. Terus kita pakai modenya normal sepanjang perjalanan. Nah, ini ada campuran karena ini PHEV ya gitu. Jadi kita campur nih mode berkendara ya, maksudnya kadang menggunakan mode EV-nya tapi juga kadang menggunakan mode bensinnya. Nah, sekarang kita coba cek berapa konsumsi BBM yang sudah terpakai. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat. Selain bisa lihat di layar instrumen, kita bisa cek juga nih di layar head unitnya. Nih di average fuel atau energy efficiency story. Nah, ini kelihatan. Tadi kita udah pakai kurang lebih konsumsi BBM itu 13,1 km per liter. Jadi di mobil ini diisi sama 2 orang penumpang, saya dan rekan media lainnya. Kurang lebih bobotnya itu ada sekitar mungkin 160 atau 170 kilo tambahannya. Nah, ini pakai mode berkendara normal. Halo sahabat Glos.com, ini sekarang saya udah ada di Geopark Ciletuh. Udah sampai dengan Mazda CX-80 PHEV. Ini di belakang saya udah ada sunset. Kita sampai tadi jam 5-an di sini. Nah, ini kita udah bawa mobil ini. Tadi sempat juga main kotor-kotoran. Kalian bisa lihat bannya ada sempat lumpur-lumpuran. Nah, untuk kali ini kita nggak bisa ngasih tahu konsumsi BBM-nya karena nggak ideal juga, karena tadi banyak jalanan yang ya kalian tahu lah kalau misalkan ke daerah jalanan kecil itu tuh seperti apa, naik turun berkelok-kelok, terus juga diisi 2 orang. Jadi untuk dibandingkan dengan konsumsi BBM di luar kota ataupun di dalam kota ya kurang ideal. Tapi secara keseluruhan dia tetap irit karena dia PHEV. Jadi di satu kondisi dia pakai baterainya, pakai mode EV-nya, dan di kondisi tertentu diganti ke mesin bensinnya. Oke, sekarang kita intip di panel instrumennya ya, berapa konsumsi BBM-nya. Sebenarnya kurang ideal sih kalau misalnya kita ngecek konsumsi BBM-nya karena memang kondisi jalanannya yang naik turun, kontur jalanannya, dan juga berliku-liku. Oke, kita lihat. Oh, ini dia ada di 10,4 km per liter untuk penggunaan baterainya 3,1 km per kWh. Nah, kalau menurut saya untuk jalanan naik turun, terus juga kondisi jalanan dinamis lalu lintasnya, ya kadang kita speeding juga, kadang juga pelan juga, dia masih bisa dapat 1/10 teman-teman. Secara keseluruhan kalau menurut saya mobil ini nyaman banget untuk dibawanya. Saya tingginya 150 cm, gak merasa terintimidasi sama mobilnya yang cukup besar. Untuk posisi berkendaranya juga gak sulit kok untuk dapetin yang posisi yang ergonomis.
Dia posisi joknya, posisi duduknya bisa diatur menggunakan tombol, semuanya udah elektrik. Terus juga ini kalian bisa lihat posisi untuk mengatur posisi setirnya juga elektrik. Sayangnya belum ada memory seatnya. Jadi kalau misalkan ganti-gantian sama anggota keluarga lain ya kalian harus sesuai dengan preferensi kalian. Terus juga di joknya juga cukup nyaman karena udah ada ventilated seatnya. Nah, untuk impresi berkendaranya, untuk di CX-80 ini menurut saya mobilnya cukup responsif tenaganya karena juga dibantu juga dengan motor listrik juga. Untuk mode EV-nya kalau yang saya rasain memang nggak ada suaranya, cuman di kaki itu masih ada kayak terasa getaran motor listriknya mungkin ya. Tapi ya nggak mengganggu sampai gimana, cuman itu aja note-nya yang jadi catatan kecil. Sementara untuk mesin bensinnya perpindahannya cukup sangat mulus. Kita nggak tahu dia lagi pakai mesin bensin atau atau pakai motor listriknya. Dia cuma ada di ini ya teman-teman. Nih ada logo indikator EV-nya. Itu yang memberitahu kalau dia saat ini sedang menggunakan baterai. Untuk handlingnya dia lincah mobilnya meskipun cukup besar bodinya. Jadi tadi banyak banget di jalanan tuh yang sepanjang jalan ini jalanan yang longsor. Terus juga untuk manuver kanan kiri mobil ini masih cukup lincah. Tapi saat di jalan perkotaan itu banyak ngelewatin speed trap. Nah ini masih terasa sedikit stiff atau sedikit kaku gitu suspensinya. Namun nggak sampai mengganggu kenyamanan berkendara, cuman terasa aja sedikit kaku. Tapi masih bisa terbantukan dengan joknya yang empuk. Halo sahabat Kompas.com, hari ini hari kedua jalan-jalan bersama Mazda dalam Mazda 7G Expedition. Sedikit rekap, kemarin kita udah jalan dari Mazda Simpruk melalui Tol Jagorawi, terus juga jalan Cikidang sampai ke daerah Ciletuh. Nah, sekarang saya lagi ada di salah satu hotel di daerah Ciletuh. Sedikit rekap soal impresi berkendara dari CX-80 ini. Overall menyenangkan, terus juga tenaganya responsif dan juga handlingnya juga enak teman-teman. Mobilnya nggak terlalu dimensinya cukup besar, cuman masih bisa diajak bermanuver untuk slap slip karena jalan dari Cikidang sampai ke Ciletuh sini lumayan sempit jalanannya, terus juga trafficnya lumayan padat dengan motor dan juga warga sekitar kan. Jadi untuk diajak slap slip bermanuver di jalan-jalan sempit, mobil ini masih cukup lihai. Terus juga performanya juga tidak mengecewakan, performanya juga sangat bisa memenuhi ekspektasi lah. Dia PHEV, tenaga motor listriknya juga oke, dan juga tenaga mesin bensinnya juga mengagumkan. Hari ini kita akan lanjut lagi dari Ciletuh ke Bandung, tapi nanti kita akan melalui jalur Sukabumi dan juga Padalarang. Sobat Kompas.com, sekarang di hari ketiga Mazda 7G Expedition. Tadi kita berangkat siang hari dari hotel di daerah Bandung, di Ranca Bali, di tempatnya di Living Lakeside. Nah, kali ini kita berfoto-foto di beberapa spot yang ada di Ranca Bali ini teman-teman. Tadi saya sempat nyobain untuk konsumsi BBM dari Bali tadi sempat cobain untuk konsumsi BBM
Mazda CX-80 ini dari Bandung sampai Ciwidey ini dia 15,8 km per liter. Itu tentunya kombinasi ya antara pemakaian EV-nya dan juga mesin bensinnya. Jadi dia pengaturan semua ini ada di sini teman-teman, di kursor ini. Jadi ini enggak touchscreen ya, berbeda dengan mungkin SUV lain sekelasnya. Jadi semua pengaturannya ada di sini. Ini bisa digeser kanan kiri, atas bawah, terus juga ditekan seperti ini. Nanti untuk kembali ke menu home tinggal pencet yang ini. Nah ini jadi ada fitur-fiturnya nih, entertainment, lagu atau musik, terus juga ada navigasi juga, bisa terhubung dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay baik menggunakan Bluetooth maupun menggunakan kabel. Sekarang kita ketik lagi. Nah ini ada EV settings. EV settings itu ada, nah ini bisa dijadwalin kapan mau ngecharge-nya, ada climate control timernya, touch limitnya mau sampai berapa persen. Nah ini regenerative braking level nih, ini yang untuk menentukan seberapa besar pengereman, seberapa besar kuatnya pengereman untuk nanti energi yang didapat akan masuk ke baterai gitu teman-teman. Bisa di setting normal maupun high. Oke, kita sekarang EV priority mode ada, terus juga ini ada ini untuk mengatur head-up display-nya, ada untuk sound setting, safety setting. Nah ini coba kita lihat safety settingsnya ada apa aja. Ini driver assistance system, ini fitur-fitur keselamatannya nih. Ini untuk ADAS-nya teman-teman. Jadi ada cruising and traffic support, cancellation alert, Mazda radar cruise control. Nah itu dia collision avoidance, driver monitoring, parking sensor dan lain sebagainya. Itu tadi fitur-fitur keselamatan dan juga kenyamanan yang ada di Mazda CX-80. Halo sahabat Mazda.com, sekarang kita di hari keempat dalam Mazda 7J Expedition. Ini jalan-jalan bersama Mazda CX-80 yang akan meluncur tanggal 22. Jadi saat kalian nonton video ini, di mobil ini udah bisa dipesan teman-teman. Kita udah jalan-jalan menggunakan Mazda CX-80 ini dari Mazda Simpruk menuju, pertama itu menuju Ciletuh, lalu jalan Cikidang, lalu kita dari Ciletuh terus ke Bandung melalui Sukabumi, terus juga dari Bandung kita kemarin juga sempat ke Ciwidey, dan dari Ciwidey kembali lagi ke Bandung. Setelah itu dari Bandung kita ke Waduk Jatiluhur ini teman-teman. Seperti kalian bisa lihat di belakang saya ini, pemandangannya sangat indah di Waduk Jatiluhur ini. Dan saya juga sudah sempat bercerita bagaimana impresi mengendarai Mazda CX-80 ini selama beberapa hari kemarin, mulai dari performanya, terus juga bagaimana suspensinya, kenyamanan saat mengemudi, terus juga bagaimana kenyamanan di kursi penumpang di baris kedua. Kita juga udah sedikit bahas fitur keamanan, keselamatan, dan fitur-fitur yang menunjang kenyamanan dari kenyamanan berkendara menggunakan CX-80 ini. Nah, untuk video lengkapnya kalian bisa lihat video review Mazda CX-80 di video Kompas lainnya. Oke, segitu dulu impresi jalan-jalan kita menggunakan Mazda CX-80 selama beberapa kemarin dalam Mazda 7J Expedition. Sampai jumpa di video berikutnya.